Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Hilmanur Fauzi, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021 dengan NIM K2521041. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai parameter pada proses pembubutan. Nah, sebelum kita mengenal apa saja parameter yang terdapat pada proses pembubutan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu parameter. Nah, jadi, pada proses pembubutan maupun proses pemesinan yang lain, parameter merupakan dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel yang mendasari suatu proses pembubutan. Parameter ini nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas bahkan keselamatan pada proses pembubutan. Nah, jadi yang dinamakan parameter adalah dasar perhitungan, rumus maupun tabel dalam suatu proses pembubutan. Nah, mengapa memilih parameter penting? Nah, sebenarnya terdapat beberapa alasan mengapa pemilihan parameter yang tepat itu sangat diperlukan. Alasan yang pertama itu adalah berkaitan dengan kualitas benda kerja yang dihasilkan. Misalnya, apabila kita melakukan proses pembubutan dan pemilihan parameter yang kita gunakan salah, maka hasil dari proses pembubutan tersebut tidak akan sempurna dan tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah lama pemrosesan. Nah, lama pemrosesan juga dipengaruhi oleh parameter. Contohnya apa? Apabila kita memilih parameter yang salah, maka proses pemesinan itu akan menjadi lama. Nah, apabila proses pemesinan semakin lama, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan karena dalam suatu rentan waktu kita hanya dapat memproses lebih sedikit benda kerja. Kemudian keselamatan. Nah, ini adalah faktor yang paling penting ya bagi saya. Mengapa pemilihan parameter itu penting? Karena eh, keselamatan itu juga dipengaruhi oleh parameter. Misalnya apa? Pada saat kita melakukan proses pembubutan, apabila parameter yang kita gunakan itu salah, maka kemungkinan benda kerja atau mata potong tersebut patah akan semakin besar. Nah, apabila mata potong tersebut patah, patahannya tersebut kemungkinan dapat mengenai orang ataupun perlengkapan yang ada di sekitarnya yang akan membuat sebuah kerugian. Kemudian usia pakai alat. Nah, usia pakai alat ini juga dipengaruhi oleh parameter. Apabila pemilihan parameter kita tepat, maka usia pakai alat itu akan semakin panjang, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan, karena kita tidak eh, perlu sering menghentikan mesin untuk mengasah pahat, misalnya seperti itu, atau juga membeli alat baru seperti itu. Nah, parameter pertama yang akan kita pelajari pada saat ini adalah cutting speed. Cutting speed atau biasa disebut dengan kecepatan potong kalau di dalam bahasa Indonesia, itu merupakan kemampuan alat potong dalam menyayat bahan dengan aman dan menghasilkan total dalam satuan panjang waktu. Nah, rumus yang digunakannya itu adalah CS sama dengan Pi kali D kali N, di mana D adalah diameter benda kerja, N adalah putaran mesin, dan Pi adalah nilai konstanta lingkaran yaitu 3,14. Nah, yang dimaksud cutting speed itu bukan gerak horizontal dari pahat. Kalau gerak horizontal itu adalah feed rate. Eh, yang dimaksud dengan cutting speed itu adalah kemampuan alat dalam menyayat benda kerja. Nah, itu nanti yang dihitung adalah panjang dari tatalnya. Biasanya itu sekitar 110 meter per menit atau 25 meter per menit untuk bahan yang keras. Kemudian ada kecepatan pemakanan. Nah, kecepatan pemakanan ini adalah tadi yang kita maksud sebagai feed rate. Nah, feed rate adalah jarak yang ditempuh oleh pahat potong relatif terhadap benda kerja dalam satu satuan waktu atau per satu putaran benda kerja. Rumus yang digunakan adalah F besar sama dengan F kecil dikali N, di mana
F besar adalah kecepatan pemakanan dalam satuan milimeter per menit, dan F kecil adalah pemakanan per putaran dalam satuan milimeter per revolution, dan N adalah kecepatan putar tadi dalam satuan RPM. Nah, F kecil ini didapatkan dari mana? F kecil ini biasanya didapatkan pada tabel yang berada di bawah tabel ulir pada mesin bubut. Tiap mesin itu biasanya eh, pemakanan perputarannya itu atau F kecil ini berbeda-beda, itu tergantung dari jarak kisar pada eretannya, seperti itu. Jadi ya tiap mesin tidak mungkinlah kecepatan pemakanannya sama, kecuali jika itu memang dibuat seperti itu. Nah, kemudian ada kecepatan putaran. Nah, kecepatan putaran itu adalah kemampuan mesin untuk melakukan proses pembubutan dalam satuan putaran per menit. Nah, rumus yang digunakan adalah N sama dengan CS kali 1000 per pi d, di mana D adalah diameter benda kerja, CS adalah kecepatan putaran tadi, dan pi adalah nilai konstanta lingkaran, yaitu 3,14 tadi. Nah, rumus N sama dengan CS kali 1000 per pi d itu hanya digunakan ketika satuannya itu menggunakan milimeter. Kalau satuannya itu menggunakan meter, maka rumus yang ditulis adalah cukup CS per pi d. Nah, mengapa 1000-nya dihilangkan? Karena 1000 ini adalah hasil turunan dari meter ke milimeter, yaitu adalah turun sebesar 3 tangga atau 1000. Seperti itu. Jadi ini berpengaruh juga ya satuan yang digunakan pada saat menghitung kecepatan putaran ini, dan jangan sampai salah. Seperti itu. Nah, panjang pembubutan. Nah, panjang pembubutan merupakan jarak yang ditempuh pahat dalam melakukan suatu proses pemakanan. Nah, panjang pembubutan ini merupakan hasil penjumlahan dari berikut, yaitu L besar sama dengan L kecil plus LA, di mana L besar sama dengan panjang pembubutan, LA sama dengan jarak start pahat dari benda kerja, dan L sama dengan panjang pemakanan. Nah, ini ada gambarnya di mana A ini adalah LA. LA itu juga bisa ditulis sebagai A. Itu adalah jarak dari pahat ke benda kerja, itu adalah LA sebelum melakukan proses pemakanan ya. Itu. Kemudian L kecil itu adalah jarak yang ditempuh pahat pada saat sudah melakukan proses pemakanan. Nah, itu adalah L kecil. Nah, panjang pembubutan ini nanti akan mempengaruhi parameter selanjutnya, yaitu adalah waktu pemesinan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini adalah waktu pemesinan. Waktu pemesinan merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu proses pemesinan. Nah, rumus yang digunakan adalah T sama dengan L per F, di mana T adalah waktu pemesinan, F adalah kecepatan pemakanan tadi dalam satuan milimeter per menit, dan L adalah panjang pembubutan. Nah, untuk penulisan rumusnya ini, terdapat beberapa orang yang menulisnya menggunakan TM sama dengan L per F. Nah, lalu apakah itu salah? Ya, itu sebenarnya tidak salah juga, karena tidak ada peraturan yang mengharuskan penulisannya itu T atau TM, seperti itu. Nah, waktu pemesinan ini adalah waktu dalam satu kali proses pemakanan. Nah, apabila dalam suatu proses pembubutan itu terdapat 10 kali proses pemakanan, maka hasil akhir dari perhitungan ini tinggal kalian kalikan 10, seperti itu. Nah, jadi kita sudah sampai pada akhir penjelasan mengenai parameter pada proses pembubutan tadi. Jadi intinya parameter itu sangat berpengaruh pada keselamatan, kualitas benda kerja yang dihasilkan, dan juga keuntungan pada suatu proses pembubutan. Oleh karena itu, meskipun terdengar sepele, parameter itu tidak boleh kita anggap remeh, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai parameter pada proses pembubutan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.